dari satu buku yang saya baca, dia orang yang makan roti, ya, orang yang makan roti itu ternyata setelah makan roti tanpa apapun itu menjadi lonjakan gula. Ya, lalu sama dia, ya, sama peneliti itu dia masukin ini cuka, ya kayak gini lah, masukin ke air begini, lalu diminum. Kemudian dicek gulanya pada orang yang berbeda, ya, makan roti tapi sebelum dia makan roti dia minum ini dulu. Ternyata tidak terjadi lonjakan gula. Paham ya? Kenapa? Ya banyak kenapa-kenapanya. Seratnya, enzimnya, bakterinya, kan cuka ini kan ada bakterinya. Ya, diminum tuh. Nah, jadi kalau ada yang masih makan begitu, coba usahakan ada cuka dulu masuk. Kalau yang mah gimana? Kalau saya sandar tuh, Anda cairkan sampai nggak terlalu asam, boleh. Atau kalau nggak, Anda kayak begini, Anda campurkan dengan madu, juga boleh. Itu cara paling mudah, ya, untuk mengatasi lonjakan. Sehingga nanti kalau Anda makan itu nggak terlalu berat beban tubuh kita untuk mengolah gula yang masuk tadi, gitu. Seperti itu, pakai cuka tadi, ya. Berapa banyak? Ya paling 1 sendok cukup lah, 1 sendok teh lah cukup, insya Allah, ya. Atau, nah taunya juga nih, dikasih minyak. Jadi kalau yang ibu-ibu nih, misalkan Anda masak nasi gitu ya, nasinya itu Anda campurkan dengan VCO. Nasi dalam dandang itu campurkan VCO, itu lemaknya bagus. VCO itu kan dibuat dari apa sebenarnya? Dari ya, virgin coconut oil, ya, itu minyak kelapa, ya, dari kelapa. Jadi sebenarnya ilmu dasarnya itu lemak itu dilawan dengan lemak dilawan dengan lemak, asal lemaknya baik. Nah, kayak mungkin kelapa kayak begini. Ya, sebenarnya Ramadan itu jangan kita viralkan kelapa muda. Jangan lagi Ramadan kan viral tuh. Bukan viral sih, maksudnya ramai banget orang beli kelapa muda. Padahal kelapa tua juga bagus. Air kelapa tua itu, itu enak banget. Dan itu air isotonik dan isokinetik terbaik. Tidak bisa dikalahkan dengan air isotonik manapun di supermarket atau air pabrikan, nggak bisa. Air kelapa tua itu, ya. Jadi minum tuh air kelapa. Jadi kalau mau bikin, kan di sini biasa dibuang-buang kan. Kalau bikin santan kan dibuang kan, jangan dibuang. Pakai santannya, apa namanya, airnya untuk bikin es campur. Jadi es campur pakai air kelapa, cakep tuh. Ya, isinya apa? Serat semua, buah-buahan, ya, ada lidah buaya, ada rumput laut, ada kolang-kaling, tanpa susu dan tanpa sirup. Iya dong, kita pakainya madu, ya. Kalau nggak gula aren, gula kelapa, gula jawa gitu-gitu lah. Jadi selama Ramadan ini coba targetin, tidak ada gula pasir di antara kehidupan Anda. Selama Ramadan coba deh praktekin, 2 minggu aja Anda praktekin itu, lihat perubahannya luar biasa. Gak ada gula pasir sama sekali. Jadi kalau mau ibu-ibu misalkan, dok, kan saya bikin sambal, udah saya ajarin cara bikin sambal yang enak, ya. Gampang. Pakai apa? Kalau sambal pasti pakai cabai kan, cabai rawit, bawang putih, kasih garam, kasih kurma. Enak banget itu, enak banget enaknya. Dan itu maksudnya manisnya dapat, pedasnya dapat, gurihnya dapat, pakai kurma doang, ya, seperti itu, ya. Itu yang pertama. Jadi targetin tuh, kalau bisa 2 minggu ke depan ini no gula. Minum teh tawar, ya. Minum kopi, kopinya pahit. Dan yakinkan diri Anda bahwa Anda sudah cukup manis tanpa mereka. Gitu. Iya, karena kalau sudah pencernaan bagus itu ya badan tuh pasti akan ngikut, Pak Bu. Mood akan bagus, beneran. Saya udah banyak ketemu orang yang dia bilang, kok mood saya bagus banget, ide muncul segala macam, sholat lebih gampang, lebih khusyuk, baca Quran nggak ngantuk-ngantukan. Kenapa? Karena memang perut itu atau pencernaan atau tubuh kita itu sangat berefek atau sangat mempengaruhi moodnya kita, gitu ya. Itu yang pertama.
Lalu yang kedua tadi kalau kita bicara tentang beras, nasi segala macam bisa pakai ini. Termasuk juga bagi Anda yang pengen jantungnya sehat, ini saya kasih resep mudah banget. Apa itu? Makan kelapa tua. Kelapa tua yang buat santan itu dimakan, dimakan. Dan tolong jangan fitnah dia bahwa akan menyebabkan cacing kremi. Saya sudah tahu Anda mau makan itu. Nggak ada ceritanya cacing kremi yang makan kelapa. Yang udah cacingan sebelumnya, bukan salah kelapanya. Ada aja. Semua difitnah zaman sekarang itu. Kelapa difitnah, kunyit difitnah. Coba deh, minum kunyit sedikit, oh nanti rahim kering. Padahal dia kunyit di bumbu-bumbu dia minum, dimakan aja sama dia, bikin pindang, bikin apa pakai kunyit gitu loh. Kenapa takut luar biasa? Toh kita belum pernah kedengaran orang keracunan minum jahe. Ya, nggak ada. Keracunan minum jahe nggak ada, keracunan kunyit nggak ada, keracunan kencur nggak ada. Sehat-sehat aja kita. Saking luar biasa, kadang-kadang ketakutan dengan rimpang-rimpang itu, masya Allah, tangan saya masih kuning nih. Kemarin baru bikin sendiri itu, saya suka ngiris-ngiris, potong sendiri, bikin sendiri, masya Allah. Dan badan saya fit luar biasa. Kenapa? Karena saya tahu rahasianya. Jadi kalau ada yang mau, jadi gini. Nih mulai gini. Jadi itu rimpang-rimpang itu tuh, jahe, kunyit, kencur segala macam itu. Kan tadi saya jelaskan ada istilah autofagi. Autofagi itu self eating. Self eating itu tubuh kita memakan sel-sel yang rusak. Autofagi itu bagus sekalian hanya bisa terjadi kalau orangnya berpuasa, menahan lapar. Kalau dalam keadaan kenyang tidak akan bisa terjadi itu. Ya. Nah ternyata ada makanan-makanan yang bisa memicu autofagi lebih kuat. Salah satunya apa? Kurkumin. Kurkumin ada di mana? Kunyit. Makanya orang yang minum rimpang-rimpang itu kadang-kadang nggak pengen makan. Karena dia memang mengatur atau menekan. Kayaknya saya lihat mekanismenya itu menekan hormon. Ini tubuh kita kan ada hormon lapar, ada hormon kenyang. Hormon kenyang itu namanya leptin, hormon lapar itu namanya grelin. Si kunyit ini, turmeric ini dengan beberapa gingerol ya di jahe itu, dia seperti menekan hormon lapar. Jadi orangnya nggak selera, tak terlalu selera makan. Sama kayak kafein. Kafein pada kopi itu, coba lihat orang yang kopi, bawaannya kan nggak mau makan. Karena kafein itu masuk salah satu yang low autophagy food. Dia memicu autophagy dalam tubuh kita sehingga nanti proses itu lebih powerful, lebih optimal proses pembersihan itu. Makanya kalau lagi Ramadan, lagi puasa ya, Anda makan makanan kayak begini nih, itu proses pembersihan tadi akan jauh lebih dahsyat terjadi dalam tubuh kita. Syaratnya apa? Tadi jangan pertama gulanya di stop ya. Yang kedua apa? Lemaknya atau apa namanya ya lemak trans namanya itu yang banyak berasal dari minyak goreng ya, itu Anda stop. Minyak tadi kan kaidahnya lemak lawan lemak, maka ini jadi solusinya. Santan itu bagus sebenarnya kalau tidak dipanaskan ya. Orang barat nyebutnya coconut milk, kan nyebutnya santan ya, itu bagus. Jadi kalau Anda bisa bikin kopi pakai susu santan itu cakep tuh, cappuccino ya. Santan yang banyak-banyak bisa dibuat, siapa nak nyobain kok. Atau juga minum susu santan itu ya mungkin takarannya seperempat tadi itu, seperempat apa namanya, kelapa tua, seperempat itu dimakan. Kalau nggak dimakan dibikin parut, kelapa parut dimakan sama singkong namanya getuk. Itu keren. Getuk tuh sehat kok, asal jangan kasih pewarna. Banyak sekali kasih pewarna lagi sama dia. Aduh, saya pikir kadang-kadang nih semua pengen yang cantik-cantik, yang indah-indah, tapi semua kasih kimia-kimia gitu loh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzab